Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Melaka akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Agustina Bano SPD GR asal SMA Negeri Waderok, berperan sebagai pengamat atau observer. Dan saya Maria Godensiana Hoar, asal SMA Negeri 1 Melaka Barat, berperan sebagai coach. Dan saya Victoria Lurug Nahak SPD GR dari SD Negeri Webalu, berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Hai Ibu Mia. Iya, juga kakak, selamat siang. Kabarnya bagaimana? Puji Tuhan untuk hari ini terlalu baik. Oke, baik. Sebelum kita melakukan kegiatan coaching kita hari ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Bolehkah Ibu Mia? Sangat bisa, karena Ibu Agus hadir di saat ini sebagai observer. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaannya itu sangat kami harapkan untuk perkembangan kami ke depannya. Oke. Jadi pada awal kegiatan coaching kita hari ini, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Jadi pada coaching kita hari ini, coach dan coachee, jadi Ibu Mia sebagai coach dan Ibu Tori sebagai coachee, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu Mia memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Tori sebagai coachee, dan juga bagaimana Ibu Tori sebagai coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Mia. Nah, Ibu Mia jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coachingnya, di mana prinsip coaching itu dia meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama itu, apakah kompetensi yang Ibu Mia kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Baik Ibu Agus sebagai observernya, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat bermanfaat buat kami ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Jadi ada tiga kompetensi yang dikembangkan, yaitu presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu Mia kembangkan secara spesifik pada saat observasi? Ya, baik. Jadi untuk kompetensi yang harus saya kembangkan sebagai coachee, harus kembangkan secara spesifik itu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Baik Ibu. Jadi ada dua kompetensi yang ingin dikembangkan pada saat observasi. Ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, nah kira-kira indikator ketercapaian itu apa?
Baik, untuk indikator ketercapaiannya yang saya inginkan itu adalah si coachingnya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau bisa menemukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang dihadapi di sekolahnya. Baik, jadi indikatornya itu bahwa coach itu dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baik ya, terima kasih atas jawabannya. Jadi silahkan Ibu Mia melakukan proses coachingnya dengan Ibu Tori sebagai coaching secara baik, dan nantinya setelah proses coaching itu selesai kita akan bertemu kembali. Baik, Ibu Agus sudah hadir bersama kami di sini sebagai observernya. Terima kasih untuk observasi untuk hari ini. Nanti setelah kegiatan saya dan Ibu Tori selesai, kita akan bertemu lagi di kegiatan berikutnya lagi, kegiatan penutup. Terima kasih Ibu Agus sudah hadir bersama kami dalam kegiatan ini. Ya, sama-sama. Halo Kak Tori, selamat siang. Halo Ibu Mia, siang juga. Senyum-senyum ini. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Kabar baik, sehat. Dengan Ibu Mia bagaimana kabarnya? Puji Tuhan untuk hari ini sangat baik dan luar biasa bisa bertemu dengan Ibu Tori. Baik, ya, Ibu Tori, dengar-dengar dari Ibu Tori ada yang mau disampaikan atau ada yang mau diceritakan? Ya betul Ibu Mia, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Oh baik Ibu Tori, tetapi sepertinya kita itu tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Nah, waktu kita 15-20 menit saja untuk kita diskusikan masalah dari Ibu Tori. Apa bisa? Bisa. Baik, kalau begitu apa yang mau disampaikan untuk saat ini? Oh, baik, yang saya mau sampaikan begini Ibu Mia. Ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah. Selama ini saya perhatikan dari tahun ke tahun ada perubahan dalam penyampaian materi. Nah, perubahan itu masih belum menggunakan metode pembelajaran yang konvensional ceramah. Padahal perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tetapi guru-guru di sekolah tidak mau mengikuti perkembangan zaman yang ada. Mereka hanya mengandalkan metode konvensional yang ada sehingga pembelajarannya menjadi kurang bervariatif. Iya baik, terima kasih Ibu Turi sudah menyampaikan masalah yang Ibu Turi hadapi. Kalau saya garis bawahi dari penyampaian yang Ibu sampaikan itu, permasalahannya dari Ibu Turi ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang variatif karena dari rekan-rekan guru itu masih menerapkan metode lama dan tidak mau beralih ke metode yang baru. Apa benar Ibu? Iya betul itu. Teman-teman guru itu kurang bervariatif, baik medianya maupun model pembelajarannya. Guru-guru masih menggunakan pembelajaran yang lama. Oh, kira-kira dari diskusi kita hari ini apa yang mau dicapai dari diskusi kita untuk hari ini? Ya baik Ibu Mia, dari diskusi kita hari ini yang ingin saya capai yakni bahwa saya ingin perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke, itu niat yang sangat bagus ya. Jadi yang Ibu Turi capai itu adalah adanya perubahan. Nah, kira-kira perubahan apa yang Ibu Turi ingin lihat atau Ibu Turi ingin dapatkan? Baik, saya ingin agar terjadi perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang bervariatif. Misalnya membuat materi dalam bentuk PowerPoint daripada berceramah saja tanpa adanya media apapun yang bervariatif.
Oke, baik, dari Ibu Turi yang sudah Ibu Turi sampaikan tadi bahwa pembelajaran dengan menggunakan model, metode, serta media yang bervariatif itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal dan itu berada di level 10 kalau misalnya itu diterapkan semua. Nah, kira-kira di sekolahnya Ibu Turi sekarang berada di level berapa? Kalau di sekolah saya masih berada di level 6. Kenapa? Karena di sekolah saya itu lebih banyak guru yang kurang memanfaatkan kesempatan yang ada untuk belajar bagaimana cara pembelajaran yang efektif dengan pemanfaatan teknologi yang ada. Baik, Ibu Turi, berarti di sekolahnya Ibu masih berada di level 6. Nah, sekarang ini Ibu Turi mau adanya perubahan, berarti yang ada ini harus ditingkatkan. Artinya bahwa dari level 6 harus ditingkatkan lagi. Kira-kira mau sampai berapa sehingga terlihat adanya perubahan dalam pembelajaran yang variatif di sekolahnya Ibu? Ya, ini Ibu Mia, kalau yang saya mau tingkatkan di sekolah saya itu sampai ke level 7. Kira-kira dari situ saya bersama teman-teman akan berupaya untuk mencapai level 7 itu. Baik, Ibu Turi, dari yang sudah disampaikan dari 6, Ibu mau capai sampai dengan 7. Nah, kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Ya, baik. Sebenarnya saya juga masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan. Tetapi mungkin seperti kegiatan bimbingan atau pendampingan, khususnya antara saya dengan rekan-rekan guru secara face to face yang dilakukan secara bergantian. Oke, itu niat yang sangat mulia dari Ibu Turi. Untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingnya. Nah, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang pernah Ibu terapkan di sekolah? Bisakah teman-teman merasa nyaman dengan penyampaian materi dalam kegiatan bimbingan tersebut? Ya, kalau di sekolah dengan teman-teman itu bukan dengan mentoring. Berarti saya mencoba komunikasikan dengan kepala sekolah untuk membuat kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media pembelajaran yang bervariatif. Oke, baik. Berarti dari Ibu Turi ada keinginan dalam merencanakan tentang mentoring dan pendampingannya atau pelatihan workshop. Nah, dari kegiatan mentoring, pendampingan dan pelatihan atau workshop itu, dari kegiatan tersebut kira-kira untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa secepatnya terrealisasi itu kegiatan yang mana dari mentoring atau workshop tersebut? Ya, yang lebih terrealisasi itu adalah mentoring. Kenapa? Karena jika pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, kemudian perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian dia juga harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman itu adalah bahwa dilakukan oleh rekan guru, yaitu mentoring. Oke, baik. Berarti dari dua kegiatan yang sudah direncanakan itu, dari mentoring dengan workshop yang akan terrealisasi secepatnya itu adalah mentoring. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira memerlukan bantuan dari siapa-siapa saja? Kegiatan ini saya minta bantuan dari rekan-rekan guru atau yang sudah mahir dalam bidang IT atau yang sudah menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Oke, Ibu Turi, berarti Ibu ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi atau kerjasama dengan rekan-rekan guru dan juga dengan kepala sekolah. Kira-kira kapan kerjanya? Ya, waktunya secepatnya. Terus
kemungkinan minggu depan. Nah, dari situ saya akan realisasikan rencana itu. Kemudian kami akan mencoba berkoordinasi, berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah untuk kegiatan mentoring tersebut. Oke, betul, bagus sekali ya, niat Ibu sangat mulia. Nah, dari hasil diskusi kita hari ini, Ibu mendapatkan apa dari diskusi atau percakapan singkat ini? Ya, baik. Dari diskusi kita hari ini, saya mendapatkan gambaran besar tentang bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang mana memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran, Khususnya ADI. Baik, Ibu. Oke, Ibu Turi, berarti sudah ada gambaran ya, untuk menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti ya kabarnya setelah melakukan mentoring. Nah, Ibu Turi, untuk diskusi kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga rencana-rencana Ibu untuk mentoring, berkolaborasi dengan rekan-rekan guru itu bisa berjalan dengan baik. Ya, baik Ibu Mia. Terima kasih banyak atas waktunya dan sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini dapat bermanfaat dan dapat berjalan atau terjadi perubahan di sekolah saya. Ya, sama-sama Ibu Turi. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan atau ingin disampaikan bisa langsung hubungi saya. Semoga kita bisa berdiskusi lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih Ibu Turi sudah sediakan waktu dan sudah bercerita dengan saya. Selamat siang. Siang. Hai Ibu Mia. Halo Ibu Agus. Selamat siang Ibu Agus. Ibu Mia, tadi Ibu Mia sudah melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Turi. Nah, sebelum kita menutup kegiatan coaching kita hari ini, saya akan memberikan lagi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Mia. Ya, baik. Masih bisa kok? Masih terlalu bisa karena Ibu Oke. sebagai observernya tetap itu sangat bisa. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan pertanyaan seperti ini, Ibu. Pertanyaan pasca observasi. Ya, baik. Ada beberapa. Yang pertama itu, bahwa apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Ya, baik Ibu Agus, terima kasih sebagai observernya kami. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Baik, Ibu. Menurut saya yang sebagai observer atau pengamat, kegiatan proses coaching tadi antara Ibu Mia dan Ibu Turi itu dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur tirtanya, di mana di situ ada tujuan umumnya, ada identifikasi masalahnya, ada rencana aksi dan juga ada tanggung jawabnya. Ibu Mia juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sekali kepada Ibu Turi, sehingga Ibu Turi juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan juga kegiatan coaching tadi itu sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, di mana prinsip-prinsip coaching itu dia meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang terakhir, Ibu Mia,
kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil proses coaching yang tadi barusan dilakukan? Iya, baik. Dari pertanyaan itu, kompetensi yang ingin saya lakukan itu adalah dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ke depannya. Iya Ibu, semoga ke depannya itu kita bisa melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Amin. Terima kasih Ibu Agus sudah hadir sebagai observer untuk saya dan juga untuk Ibu Turi. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Sekarang kami akan melanjutkan tugas demonstrasi kontekstual siklus 2 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Victoria Lurugnahat, SPDGR asal sekolah SD Negeri Webalu yang berperan sebagai observer. Saya Agustina Bano, SPD GR, asal sekolah SMA Negeri Wederok. Saya berperan sebagai coach. Dan saya Maria Godenisiana Huar, asal SMA Negeri 1 Malaka Barat, berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Agus, bagaimana kabarnya hari ini? Siang Ibu Tori, kabarnya baik. Ibu Tori bagaimana? Puji Tuhan, baik juga Ibu Agus. Untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana, sudah siap Ibu Agus? Ya, selalu siap Ibu Tori. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Mia. Oke, berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Ibu Agus. Yang pertama mengenai praktek coaching yang bisa dilakukan kemarin. Kira-kira bagaimana menurut Ibu, seperti apa perasaannya? Jadi untuk praktek coaching yang kemarin, yang pasti saya deg-degan karena baru awal atau tahap awal dan juga belum terbiasa dengan teknik tirtanya atau alur tirtanya karena harus disesuaikan. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu, semoga untuk kegiatan kali ini lancar. Ya, Ibu Tori. Oke, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan. Karena itu yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kira-kira menurut Ibu Agus apa masih kurang yakin di bagian apa? Iya, jadi dari tiga kompetensi yang ada itu, yang saya rasa masih kurang itu adalah di bagian presence atau kehadiran penuh, Ibu Tori. Karena kita harus hadir sepenuhnya, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach, dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Iya, baik. Jadi Ibu Agus merasa bahwa di bagian presence ini yang perlu dikembangkan lagi apa saja Ibu? Ya Ibu Tori, yang bagian presence ini yang saya harus
kembangkan? Ya, terakhir ini Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching hari ini? Yang pastinya saya menginginkan akan adanya solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oke, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Ibu. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, dan tentunya untuk bagian presence apakah nantinya akan biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Silakan untuk dilanjutkan ya Bu. Oke, baik Ibu Tore. Terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan baik. Siang Bu Mia, Selamat bagaimana siang. kabarnya? Selamat siang juga Ibu Agus, puji Tuhan kabar selalu baik untuk hari ini. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Ibu Mia yang telah bersedia meluangkan waktu untuk kita melakukan coaching pada hari ini. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan pada kegiatan kita hari ini? Baik Ibu Agus, jadi saya juga berterima kasih pada Ibu Agus yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi untuk saat ini. Begini Ibu Agus, ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran. Nah, di sekolah selain saya mengajar mata pelajaran agama, saya juga diberi tugas tambahan yaitu sebagai guru PKN yang sebenarnya bukan basic saya. Nah, kadang saya merasa bingung kalau sudah berada di kelas dengan muridnya itu lebih banyak diam. Jadi tidak seperti kelas lain yang biasa memberikan respon saat saya menyampaikan materi. Ada satu kelas yang lebih banyak diamnya pada saat kegiatan pembelajaran di kelas. Baik Ibu Mia, jadi Ibu lebih kepada proses pembelajaran yang ternyata Ibu mendapatkan tugas tambahan selain mengajar mata pelajaran pendidikan agama Katolik, juga mengajar mata pelajaran PKN yang sebenarnya itu bukan basicnya Ibu. Iya, betul sekali. Kira-kira seperti itu. Baik, ini ya. Sebelum kita melanjutkan diskusi kita hari ini, saya mau tanyakan sedikit ya Ibu Mia. Baik, Kira-kira apa yang Ibu Mia inginkan dari diskusi kita hari ini? Baik Ibu Agus, ini pertanyaan yang sangat luar biasa buat saya. Yang saya inginkan itu ada solusi sebenarnya Bu, dari permasalahan yang saya hadapi, karena terkadang saya bingung harus buat apa di kelas. Berbeda jauh dari latar belakang saya yang sebenarnya guru agama Katolik, bukan guru PKN. Jadi memang sangat jauh berbeda ya Bu. Ya. Baik, kalau boleh saya tahu, kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu Mia waktu mengajar di kelas tersebut. Baik Ibu, ini kalau kita mau sedikit bercerita bahwa jujur saja kalau mau masuk di satu kelas yang tidak aktif itu saya pasti bingung. Nanti mau buat apa kira-kira di dalam kelas? Mau saya kasih model pembelajaran yang seperti apa? Karena mereka itu lebih suka mencatat daripada diskusi. Dan itu memang sempat saya tanyakan di awal kegiatan pembelajaran. Jadi awal semester saya sampaikan ke murid bahwa saya juga belajar mata pelajaran ini atau mengajar mata pelajaran PKN. Jadi tanya ke murid-murid lebih menyukai model pembelajaran yang seperti apa, biar kita juga bisa belajar sama-sama. Nah, di saat kelas lain itu lebih suka dengan diskusi, ada satu kelas yang beda sendiri.
mereka lebih sukanya mencatat, dan itu hampir semua siswa yang ada di dalam satu kelas itu. Sebenarnya untuk mencatat saja tidak jadi masalah sih Ibu. Nah, kalau pembelajaran tiap kelas itu berbeda, kita tidak dapat memaksakan juga kan maunya anak itu seperti apa. Tapi yang membuat saya terkadang bingung itu adalah respon mereka saat pembelajaran. Dengan diam, mereka itu buat saya bingung, mereka itu memahami ataukah mereka bingung dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Oke, baik Ibu Mia. Lalu Ibu sudah pernah tanyakan atau belum kepada siswa Ibu tentang kemauan mereka saat proses pembelajaran di kelas? Baik Ibu, jadi untuk diskusi dengan siswa itu sudah saya lakukan. Beberapa hari kemarin itu saya tanya lagi ke anak-anak, dan juga saya meminta mereka untuk menilai saya saat pembelajaran. Karena saya berpikir jangan-jangan kesalahannya ada di saya, dan ada anak yang mau bilang kalau dalam penyampaian materi itu terkadang saya sampaikannya kurang detail. Nah, hal tersebut saya terima, dan saya berusaha untuk memperbaiki dengan menambah literasi dan juga menambah detail dari pembelajaran itu dalam bentuk PowerPoint atau PPT, agar mereka itu lebih bisa menyimak dan bisa mencatat hal-hal yang disampaikan. Nah, saya mulai merasa belum sesuai begitu. Jadi dalam pembelajaran mereka masih lebih banyak diam dan kurang ada respon, sehingga kegiatan pembelajarannya menjadi lebih banyak diamnya, tidak ada keaktifan. Untuk siswa yang aktif itu masih sangat kurang di dalam satu kelas tersebut. Baik, Ibu Mia. Tadi Ibu Mia itu menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha menambah model pembelajaran, tetapi siswa di kelas itu ada yang masih kurang merespon. Lalu kalau boleh tahu, kira-kira dalam proses pembelajaran itu Ibu menginginkan siswanya itu seperti apa? Baik Ibu Agus, dalam proses pembelajaran saya lebih suka murid yang aktif, bisa ada komunikasi dua arah. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, namun lebih menjadi subjek. Nah, mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga bisa aktif menjawab dan bertanya jika saya sebagai guru itu menyampaikan materi. Jadi ada komunikasi dua arah antara siswa dan juga gurunya. Baik, jadi lebih suka jika ada komunikasi yang aktif gitu ya? Ya, betul Ibu Agus. Jadi di kelas itu bisa hidup kalau ada komunikasi dua arah. Tidak cuma guru yang menjelaskan, murid mendengarkan, tapi bisa ada pertanyaan-pertanyaan dari anak juga. Nah, hal itu tentunya juga memaksakan saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang mata pelajaran PKN yang menjadi beban tambahan untuk saya. Kemudian apa yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang bisa Ibu lakukan dalam waktu yang dekat ini? Baik Ibu Agus, ini pertanyaan yang sangat bagus. Menurut saya yang bisa saya lakukan adalah dengan sedikit merubah cara pembelajaran atau model pembelajaran. Karena saya akan meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan juga bisa saling bertukar untuk menjawab. Jadi mereka itu bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman lain, dan mungkin juga dengan memberikan tugas presentasi baik individu ataupun kelompok, agar mereka itu bisa dapat mengasah kemampuan berkomunikasi, karena nantinya mereka akan sangat memerlukan hal ini dalam dunia kerja, apalagi misalnya pekerjaan mereka itu lebih ke pelayanan atau perhotelan. Nah, karena kalau kegiatan semacam itu, diskusi seperti ini, hanya beberapa anak yang
berpartisipasi dan banyak yang tidak aktifnya. Dan juga saya akan menambah dengan menggunakan aplikasi seperti Quizzes agar lebih bervariasi dan membuat siswa tidak bosan dalam kegiatan pembelajaran. Baik, luar biasa ya Ibu Mia. Apa yang harus Ibu Mia sampaikan? Ibu benar-benar sudah merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran sehingga membuat anak di kelas itu aktif, walaupun tentang materinya memang sedikit sulit karena jauh berbeda dari tugas Ibu yang sebenarnya, yaitu mengajar mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Iya, Ibu Agus. Ibu Mia, kira-kira kapan hal itu Ibu akan lakukan? Baik, untuk hal ini saya akan mulai minggu depan, Ibu, setelah kegiatan perkemahan pramuka di sekolah saya, karena untuk minggu ini saya belum bisa menerapkannya karena masih ada kegiatan perkemahan di sekitar lingkungan sekolah. Ya, baik Ibu Mia. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir diskusi kita kali ini. Apa yang Ibu Mia bisa dapatkan dari diskusi kita hari ini? Baik. Jadi dari diskusi singkat untuk hari ini, saya merasa dapat menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak yang ada di dalam kelas, terlebih mereka yang kurang aktif. Dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal-hal baru bersama dengan murid di kelas agar pembelajaran di kelas itu menjadi lebih menyenangkan. Oke, semoga apa yang kita diskusikan tadi juga dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Ibu. Dan saya tunggu cerita Ibu selanjutnya. Bagaimana hasilnya setelah Ibu menerapkan rencana pembelajaran tadi yang kita diskusikan sama-sama itu. Baik, terima kasih atas waktunya ya Ibu Mia. Sama-sama Ibu Agus sudah mau meluangkan waktu untuk bicara dan membahas dan persoalan yang saya hadapi. Selamat siang. Selamat juga Ibu Mia. Sampai jumpa lagi ya Ibu Mia. Kita beri aplaus untuk kegiatan praktek coaching hari ini. Ibu Mia dan Ibu Agus sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Di situ terlihat alur tirta pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah dilakukan, khususnya kepada Ibu Agus selaku coach. Menurut Ibu, apa indikator keberhasilan dari diskusi kali ini? Baik Ibu Tori, indikator keberhasilan dari diskusi tadi itu bahwa bagaimana coach dapat menemukan rencana dan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dia hadapi, dan juga dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Oke, baik, bagus. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Mia lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya. Kemudian tadi Ibu Agus sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presence atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukan dengan baik. Karena itu dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari situ akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi. Juga dapat memotivasi coaching
dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan maksimal. Iya betul Ibu Tori. Terima kasih Ibu Agus selaku coach dan Ibu Mia selaku coaching atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching. Akhir kata, selamat siang, salam bahagia untuk kita sekalian. Salam guru penggerak Indonesia Maju. Sama-sama Ibu Tori. Selamat siang. Sekarang kami akan melanjutkan tugas demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik siklus 3. Bersama saya Maria Gaudensiana Huar, asal SMA Negeri 1 Melaka Barat, berperan sebagai observer. Bersama saya Victoria Luruk Nahak SPD GR, asal SD Negeri Webalu dan berperan sebagai coach. Dan saya Agustina Bano SPD GR, asal SMA Negeri Wedero, berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Ibu Tori, selamat siang. Selamat siang Ibu Mia. Senang hari bisa bertemu lagi dengan Ibu Tori. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Puji Tuhan kabarnya baik dan saya sangat senang bisa bertemu dengan Ibu hari ini. Baik, Ibu Tori, sesuai rencana untuk hari ini kita akan melakukan coaching terkait penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Namun sebelum kita mulai, kita akan berdiskusi sedikit tentang beberapa hal penting terkait kegiatan kita hari ini dengan beberapa pertanyaan penuntun. Nah, selain itu saya juga akan menilai kegiatan hari ini. Apakah sudah sesuai alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana respon dari coach terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik Ibu Tori, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Baik Ibu Mia, fokus saya pada coaching hari ini adalah bagaimana guru menggunakan media pembelajaran untuk mendukung pemahaman saya. Khususnya apakah media yang dipilih relevan dengan tujuan pembelajaran dan bagaimana cara guru memanfaatkan media tersebut secara efektif di dalam kelas. Untuk itu bisa meningkatkan motivasi belajar siswa dan hal ini bisa berjalan dengan baik apabila kita menerapkan 3 hal, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Ibu Tori. Jadi media apa yang akan digunakan oleh guru dan bagaimana menurut Ibu media itu dapat membantu pencapaian tujuan belajar siswa? Baik Ibu Mia, menurut saya akan menggunakan presentasi video interaktif dan aplikasi simulasi untuk membantu siswa memahami pembelajaran yang disampaikan. Juga saya ingin melihat apakah media ini membantu siswa mengaitkan konsep abstrak dengan situasi nyata. Dan saya juga akan mengamati apakah siswa terlibat aktif dan bisa memahami materi dengan bantuan materi tersebut. Baik Ibu Tori, sangat luar biasa. Jadi ada beberapa hal yang akan Ibu laksanakan, itu melihat apakah media itu membantu siswa untuk bisa mengaitkan konsep
abstrak dengan situasi nyata. Kemudian ibu juga akan mengamati apakah siswa terlibat aktif dan bisa memahami materi dengan bantuan media tersebut. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, apakah ada indikator atau kriteria khusus yang akan ibu capai dalam kegiatan ini? Ya, ada. Saya akan fokus pada beberapa hal. Yang pertama, apakah media tersebut digunakan pada waktu yang tepat dalam alur pembelajaran. Yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap media tersebut, apakah mereka antusias dan terlibat. Kemudian yang ketiga, apakah media membantu menjelaskan konsep yang mungkin sulit dipahami hanya dengan penjelasan lisan. Dan bagaimana guru memberikan instruksi terkait penggunaan media tersebut. Terima kasih Ibu Turi atas penjelasan yang sangat luar biasa buat saya. Kita akan mendiskusikan hasilnya lebih lanjut dalam sesi pasca observasi nanti. Semoga kegiatan observasi berjalan lancar. Selamat melaksanakan tugas Ibu Turi. Terima kasih. Selamat siang Ibu Agus. Siang juga Ibu Turi. Senang sekali hari ini saya bisa bertemu dengan Ibu. Bagaimana kabarnya? Ya, baik juga. Seperti Ibu Turi sekarang ini. Terima kasih sudah hadir pada supervisi akademik kali ini. Tema yang akan kita bahas adalah penggunaan media pembelajaran dalam kelas. Sebelum kita mulai, mari kita perjelas kembali tujuan kita hari ini, yaitu mengidentifikasi bagaimana penggunaan media pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman siswa. Apakah Ibu sudah siap? Ya, sangat siap Ibu Turi. Baik, Ibu Agus, apa tujuan utama yang ingin Ibu capai dengan memanfaatkan media pembelajaran? Jadi yang tujuan utama yang ingin saya capai itu adalah siswa itu lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian mereka juga lebih menyukai pelajaran fisika, sehingga mereka bisa mendapatkan hasil yang baik. Oke, dari tujuan yang sangat baik ini Bu, apa saja kendala yang Ibu hadapi saat ini dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa? Baik, siswa itu sering merasa kesulitan dengan materi yang saya sampaikan. Apalagi mereka tahu bahwa ilmu fisika itu sebenarnya itu tidak susah, tetapi bagi mereka itu sangat-sangat sulit. Kemudian mereka merasa juga bahwa fisika itu kurang menarik dan mereka kurang percaya diri karena penjelasannya itu menurut mereka bahwa sangat terlalu monoton. Baik, terima kasih atas informasi yang berharga ini. Kita perlu menganalisis lebih lanjut apa yang menjadi akar masalahnya. Jika Ibu diberi kesempatan untuk mengubah metode pembelajaran, apa yang akan Ibu lakukan? Ya, saya nantinya akan fokus pada metode pembelajaran nanti, di mana metode pembelajaran yang akan saya terapkan itu adalah metode pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Siswa itu akan dilatih untuk menganalisis, kemudian mengevaluasi, dan juga mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai yang ada. Baik, metode pembelajaran apa yang menurut Ibu paling efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Jadi saya akan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran, karena siswa sekarang ini, lebih pada generasi sekarang ini, sangat familiar dengan teknologi. Nah, dengan memanfaatkan teknologi yang ada,
proses pembelajaran itu akan menjadi lebih menarik dan lebih interaktif. Misalnya itu dengan menggunakan video pembelajaran, video animasi, kemudian game untuk menjelaskan konsep-konsep fisika. Oke. Apa yang ingin Anda capai secara spesifik dengan motivasi belajar siswa? Jadi saya ingin siswa itu lebih aktif dalam proses pembelajaran dan berasa lebih bersemangat lagi untuk mengikuti pelajaran fisika. Apa saja kendala yang Ibu hadapi saat ini dalam menerapkan media pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Jadi siswa itu sering terlihat bosan dan kurang tertarik dengan mata pelajaran fisika. Selain itu, ada beberapa siswa juga dia memiliki kesulitan dalam memahami materi yang saya berikan. Oke. Apa yang menurut Ibu menjadi penyebab utama dari masalah tersebut? Jadi yang menjadi penyebab utama dari masalah ini adalah penggunaan metode pembelajaran yang kurang bervariatif dan juga kurang terlibatnya siswa itu dalam proses pembelajaran. Iya. Ide-ide apa yang sudah Ibu pikirkan untuk mengatasi masalah ini? Saya ingin mencoba menerapkan metode pembelajaran yang lebih interaktif seperti diskusi kelompok. Ya, bagus sekali. Apa tujuan Ibu dalam menerapkan metode tersebut? Jadi tujuan saya dengan menerapkan metode pembelajaran ini agar siswa itu lebih mudah memahami pelajaran fisika dengan bantuan visualisasi. Karena dengan simulasi, maka mereka itu bisa langsung mempraktikkan konsep yang telah mereka pelajari. Bagus sekali, Bu Agus. Bagaimana jika kita coba buat rencana aksi yang lebih spesifik? Misalnya, Ibu bisa memulai dengan memilih salah satu materi pelajaran yang akan diajarkan dengan metode yang lebih interaktif. Kemudian, Ibu bisa membuat rubrik penilaian untuk memberikan penghargaan kepada siswa. Apa yang akan memotivasi Ibu untuk melaksanakan rencana aksi ini ke depan? Jadi saya melihat siswa itu lebih antusias dalam belajar sehingga hasil belajarnya itu akan meningkat. Oke. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk menjaga motivasi Ibu tetap tinggi? Jadi saya akan berbagi pengalaman ini dengan rekan guru dan juga meminta masukan dari rekan guru itu. Iya, ini Bu Agus. Apa yang akan Bu Agus lakukan setelah sesi coaching ini? Jadi yang akan saya lakukan setelah sesi coaching ini, saya akan segera menerapkan rencana aksi yang sudah kita diskusikan tadi dan akan mengevaluasinya itu secara berkala. Iya. Kira-kira kapan Ibu berencana untuk merencanakan perubahan ini dan bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilannya? Baik, Victory, saya akan mencoba menerapkan perubahan ini di minggu depan. Jadi saya akan mengukur keberhasilannya itu dengan melihat seberapa banyak siswa yang dapat menjelaskan konsep gerak dengan baik setelah menggunakan media pembelajaran yang baru. Iya, sangat bagus Ibu Agus. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada kendala atau ingin berdiskusi lebih lanjut. Saya yakin Ibu Agus akan berhasil meningkatkan motivasi belajar siswa.
Terima kasih Ibu Agus atas refleksi dan tindak lanjutnya. Semoga dengan langkah-langkah yang sudah disusun, pembelajaran ke depan bisa lebih efektif dan menyenangkan. Kita akan jadwalkan sesi supervisi berikutnya untuk melihat hasil dari aksi yang Ibu lakukan. Selamat mencoba. Sama-sama ya Bu Turi. Oke, Ibu Turi, terima kasih karena sudah menyelesaikan kegiatan observasi untuk hari ini. Kita masih tetap akan berdiskusi di akhir kegiatan karena Ibu Turi sudah melaksanakannya, maka ada beberapa pertanyaan lagi untuk kita diskusikan sama-sama. Baik, Ibu Turi, apa kesan Ibu setelah mengamati penggunaan media pembelajaran di kelas tadi? Ya, dari saya ada beberapa hal positif. Guru memanfaatkan media pembelajaran pada momen yang tepat, khususnya video interaktif yang sangat membantu dalam menjelaskan konsep gerak pada fisika. Siswa terlihat lebih mudah memahami materi yang abstrak dengan bantuan visual yang disajikan. Kemudian beberapa siswa aktif bertanya dan memberikan tanggapan. Baik, Ibu Turi, itu satu hal yang luar biasa. Nah, apakah ada area yang menurut Ibu bisa ditingkatkan terkait penggunaan media tersebut? Ada. Meskipun sebagian besar siswa tampak antusias, ada beberapa yang terlihat kebingungan saat menggunakan aplikasi simulasi. Nah, instruksi guru kurang jelas ketika menjelaskan cara menggunakan aplikasi, sehingga beberapa siswa merasa kehilangan fokus dan kebingungan dalam navigasi. Oke, jadi menurut Ibu melihat bahwa peran coach dalam memberikan instruksi itu lebih rinci saat menggunakan media, dan itu masih harus perlu diperbaiki lagi. Ya, benar Ibu. Mungkin perlu adanya sisi pengenalan lebih mendalam sebelum aplikasi digunakan agar siswa lebih paham bagaimana cara mengoperasikannya. Selain itu, guru bisa mendampingi ketika siswa mulai mencoba simulasi, sehingga siswa yang kesulitan bisa dibantu dengan segera. Oke, baik. Masukan yang sangat bagus ya dari Bu Turi. Nah, apakah ada saran lain terkait cara meningkatkan efektivitas penggunaan media pembelajaran? Ya, menurut saya guru bisa menambah variasi media pembelajaran, misalnya menambahkan media visual lain seperti gambar atau diagram yang lebih sederhana sebelum menggunakan aplikasi simulasi untuk memperkenalkan kepada siswa seperti konsep dasar fisika. Hal ini bisa membantu siswa lebih siap sebelum menghadapi simulasi yang lebih kompleks. Baik, Ibu Turi, saran dari Ibu Turi itu sangat membantu, dan saya sebagai observernya akan memberikan umpan balik dan mendiskusikan tentang cara kita agar bisa memperbaiki instruksi dan memperkaya media pembelajaran di sesi berikutnya. Terima kasih untuk kegiatan coaching hari ini. Ibu Turi sudah berperan sebagai coach dan menjalankan tugasnya dengan sangat bagus. Ibu Agus sebagai coachnya juga sudah menjalankan tugasnya dengan sangat bagus. Terima kasih. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi untuk bisa melihat hasil dari apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Terima kasih Ibu Turi, terima kasih juga untuk Ibu Agus, dan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih untuk kita semua sudah menyaksikan video dari kami. Yang tadi baru saja kita simak adalah kegiatan coaching untuk supervisi akademik yang dilakukan oleh kelompok kami, yaitu kelompok Cantika, calon guru penerak dari Kabupaten Melaka, dengan fasilitatornya Ibu Lia dan pengajar praktik Franciscus Nestor Bere, dan tugas tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi
tagihan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk